Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan sehat untuk mengikuti pembelajaran di semester 2 ini ya. Baiklah, kita masih membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung. Kita lanjutkan ya. Kemarin itu kita sudah belajar pengertian, kemudian unsurnya, dan jaring-jaring tabung. Sekarang kita lanjutkan ke luas dan volume tabung serta contoh soalnya. Nah, kita sebelum mencari, luas permukaan, kita, cari dulu rumusnya ya. Nah, ada 3 istilah, bisa luas sisi tabung, bisa luas permukaan tabung, bisa juga luas tabung. Nah, ketiga istilah itu maksudnya sama. Nah, kita cari sekarang rumusnya. Yang pertama kita cari dulu sisinya itu ada 3 tabung itu ya. Ada sisi atas, selimut, dan sisi alas. Nah, masing-masing kita cari dulu luasnya. Nanti kalau sudah ada ketiga sisi ini, baru nanti dijumlahkan ya. Nah, ini ada ya, ada 3, sisi atas, selimut, dan sisi alas. Nah, sisi alas ini berbentuk lingkaran ya, sehingga luasnya, masih ingat waktu di kelas 8 Ibu ingatkan lagi, luasnya itu yaitu πr kuadrat ya. Kemudian luas selimut ini berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini di tabung itu sebagai apa? Ini kan kita potong ya. Nah, panjangnya itu adalah sebagai keliling lingkaran. Masih ingat keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu adalah 2πr ya. Jadi panjangnya ini adalah 2πr, sedangkan yang lebarnya ini disebut di tabung itu T ya. Sebagai tinggi lebarnya itu berarti luasnya adalah 2πr kali T, jadi 2πrt. Nah, itulah rumus luas selimut. Satu lagi, luas sisi alas yaitu berbentuk lingkaran juga, sama πr kuadrat. Nah, sekarang kita sudah ada 3 sisi ini rumusnya. Yang satu πr kuadrat, kemudian yang ini 2πrt, yang ini πr kuadrat. Berarti kita bisa cari rumus luas tabung keseluruhan. Tinggal dijumlahkan ini ya. Seperti ini. Nah, jadi luas permukaan tabung atau luas tabung itu luas atas ditambah luas selimut ditambah luas alas. Atas sama alas itu sama, berarti jadi 2 kali luas lingkaran. Luas selimut itu luas persegi panjang. Nah, ya ini luas lingkaran itu kan πr kuadrat, karena ada 2 jadi 2πr kuadrat. Kemudian luas selimut luas persegi panjang tadi kita sudah cari yaitu 2πrt. Nah, ini diperoleh luas keseluruhan tabung. Nah, ternyata masih bisa kita singkat ini rumus ini ya untuk mempermudah perhitungan. Nah, seperti ini disingkatnya. Ini sama-sama ada 2πr, ini juga 2πr, jadi kita cukup 1 kali saja menghitungnya. Nah, sisanya yang ini tinggal apa r, yang ini tinggal t. Jadi dalam kurung r tambah t. Nah, ini rumus luas tabung. Luas sisi tabung, luas permukaan tabung, luas tabung ini sama rumusnya ya. 2πr dalam kurung r tambah t. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama kita akan menghitung luas permukaan tabung. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Nah, kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Di sini masih ingat unsurnya apa ini namanya? Ini jari-jari ya. Kemudian yang ini tinggi. Jadi diketahui jari-jari atau R-nya itu 3 cm, kemudian T-nya 7 cm. Jadi luas permukaan tabung adalah, ini rumusnya kita pakai yang sudah disingkat. Luas tabung sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Nah, di sini ada yang diminta untuk diganti, ada yang tidak. Ya, kalau diganti berarti dengan 22/7 atau 3,14. Nah, kita coba yang tidak diganti dulu aja ya. 2V kita tulis dulu di bawahnya, kita lanjutkan sekarang sama dengan 2V kita tulis 2V, kemudian R-nya itu 3 dikali 3, kemudian dikali nih, kurung itu dikali ya, dalam kurung R-nya berapa? 3, ini ganti lagi, kemudian P-nya 7, 3 tambah 7. 2pi kali 3 dulu, itu 6pi, nah ini ditambahkan dulu. 3 tambah 7 itu 10, berarti 6pi kali 10, jadi 60pi. Nah, itulah luas permukaannya, 60pi cm persegi. Jangan lupa satuannya pakai persegi kalau luas ya. Nah, itu mencari luas permukaan tabung. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua sekarang mencari apa ya? Selimut ya.
diameter tabungnya 12, kemudian tingginya 10, tentukan luas selimutnya sekarang, bukan luas tabung ya, hanya luas selimut saja. Diketahui diameternya 12, nah yang akan kita pakai bukan diameter tapi jari-jari, jadi kita cari dulu jari-jarinya, yaitu dengan cara dibagi 2, karena jari-jari itu setengahnya dari diameter. Jadi 12 bagi 2 itu 6 cm, kemudian T-nya 10 cm, ditanyakan luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung tadi kita sudah cari rumusnya yaitu 2 pi RT. Nah, sekarang kita coba yang pi-nya diganti ya. Diganti dengan 22/7 atau 3,14. Ini 2-nya kita tulis lagi, kemudian pi-nya 22/7, kemudian R-nya 6, dan T-nya 10. Nah, ini tinggal digali semuanya, nanti dibagi 7. Hasilnya 377,14 cm persegi. Itu luas selimut tabung ya. Yang pi-nya diganti dengan 22/7 atau 3,14. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke volume. Jadi luas tabung sudah tadi ya. Sekarang kita ke volume. Volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Jadi perkalian dari luas alas kali tinggi. Nah, kita tahu alasnya itu berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat, kemudian dikali T, jadi pi r kuadrat T. Nah, ini rumus volume tabung ya, pi r kuadrat T. Kita lihat contohnya. Nah, hitunglah volume di samping ini. Diketahui R-nya 2 meter, kemudian diketahui tingginya 6 meter. Berapa volumenya? Kita masukkan saja ke rumusnya, V sama dengan V R kuadrat T. Kita tulis pi-nya lagi, ini tidak diminta, pi-nya dengan 22/7, jadi kita tulis lagi, kemudian R-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat dikali 6. Ini dikuadratkan dulu ya, 2 kuadrat itu 4 kali 6 jadi 24 pi. Jadi volumenya adalah 24 pi meter kubik ya, jangan lupa kalau satuan volume itu pakai kubik. Oke, kita lanjutkan. Itu menghitung volume. Sekarang menghitung apa lagi? Nah, sekarang volumenya sudah ada, dicari tinggi ya. Nah, kita lihat sini nih ada diameter ini ya. Bukan jari-jari, ini diameter 10, berarti jari-jarinya tinggal dibagi 2 jadi 5 cm. Kemudian ini volumenya diketahui 300 kubik, cm kubik. Tentukan tingginya. Nah, kita masukkan lagi ke rumus volume. Volume sama dengan pi r kuadrat T. Volume kita teruskan ke bawah ya. Volumenya itu 300 pi, kita tulis di sini sama dengan pi-nya kita tulis lagi. Kemudian R-nya kita ganti dengan 5, jadi 5 kuadrat. Kemudian T-nya kita tulis lagi karena ditanyakan ya, T-nya jadi T lagi. Kemudian ini 300 pi, kemudian ini 5 kuadrat itu 25. Pi-nya tulis lagi kali T. Nah, ini pakai aljabar ya, jadi mencari T ini dibagi aja. Ini pi-nya kita coret, kemudian tinggal 300 bagi 25 yaitu 12. Jadi tingginya adalah 12 cm. Oke, itu contoh yang keempat. Sekarang yang kelima yaitu sekarang kalau tadi tinggi yang dicari, sekarang jari-jarinya yang dicari ya. Volumenya sudah ada. Di sini volumenya 600 V meter kubik, kemudian tingginya 10 meter. Berapa jari-jarinya? Pi, kita pakai lagi rumus volumenya, Pi sama dengan Pi R kuadrat T. Pi-nya 600 Pi kita tulis lagi, Pi-nya ditulis lagi, R-nya kita cari, berarti ditulis lagi R kuadrat kali T. Ya. Nah, ini kita coret ya, Pi dengan Pi kita coret. Dibagi ya, jadi tidak ada, kemudian 600 bagi 10 itu jadi 60. 60 sama dengan ini tinggal R kuadrat ya, R kuadrat. Karena yang diminta R berarti di sini diakarkan. Ini R kuadrat sama dengan 60, berarti kalau R saja akar 60. Nah, akar 60 itu kan bukan kuadrat sempurna ya. Kalau di sininya akar 64 berarti R-nya 8. Nah, karena ini bukan kuadrat sempurna, jadi sudah saja R-nya akar 60 meter ya. Nah, sudah selesai. Ya, kita sudah belajar tentang luas dan volume tabung beserta contoh soalnya. Berarti nanti kita ketemu lagi itu di bangun ruang yang kedua yaitu kerucut ya. Nanti kita latihan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.